Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya di channel ini, di Suara Kebenaran Channel. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus kalau pada saat ini kita bisa bertemu lagi, itu semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita dipertontonkan dengan berita yang sangat menyedihkan, menyakitkan hati kita, di mana saudara kita yang ada di kota Cilegon, Banten, di mana mereka mau mendirikan rumah ibadah di sana untuk dijadikan sebagai tempat untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Tokoh-tokoh masyarakat di tempat itu, tokoh-tokoh adat, ketua majelis ulama di tempat itu, bahkan pemerintah setempat, wali kota, wakil wali kota, mereka bersepakat untuk menolak dan tidak memberikan izin pendirian bangunan gereja tersebut. Itu sangat menyakitkan dan menyedihkan bagi kita sebagai orang yang terpinggirkan di negeri ini. Teman-teman semuanya, mereka berteriak takbir sambil menandatangani petisi penolakan izin pendirian bangunan gereja tersebut. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita saksikan teriakan mereka. Marilah kita saksikan bagaimana mereka menolak adanya pembangunan gereja di daerah Cilegon. Saksikan video berikut ini. Selain masjid, dengan secara tegas, dengan putusan wali kota untuk menolak dan melarang pembangunan gereja HKBP Maranatha di Cilegon. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Jangan pernah tinggalkan Wali kota menandatangani penolakan pembangunan gereja. Wali kota Cilegon menandatangani kesepakatan bersama masyarakat untuk menolak pendirian rumah ibadah umat Kristiani. dari FKUB mohon untuk menandatangani baik ketua wali kota Majelis Ulama Indonesia, mohon kiranya untuk menandatangani. Ya, saksikan. Tolong Bapak Wali Kota Tidak bersuara dulu. Tidak bersuara dulu. perwakilan Kemenang FKUB Udah yang kosong aja situ tuh. buktikan rakyat sudah terbangun dari tangannya ribuan. Tenang dulu, tenang. Tuh Isra Mirah tuh sebelah kanan tuh. Nah, tuh. Nah. Takbir! Takbir! Sejarah pencatat Takbir! wali kota Cilegon, Takbir! pendirian Takbir! Ketua MUI, Ketua FKUB, dan Kementerian Agama menolakkan sejarah. Mazikman mazakona zalzilman zalzanana wah ziman hazamana ya jabbar ya qahar ya Allahu Akbar. Bersatu kota Cilegon. takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Masdani mama lakum bainahu bila sururi la khotabilahi. Sukses. Pakai nama apa? Pakai nama. Tanda tangannya pakai nama. Inilah penandatanganan bahwa para alim ulama dan para pemuda, tokoh masyarakat dan pendekar bahwa tidak setuju atas ada pendiriannya AKBP yang akan didirikan. Kita bersatu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, mereka teriak takbir sambil menandatangani petisi penolakan izin pendirian bangunan gereja HKBP Cilegon. Ketika saya melihat berita itu, ketika saya melihat video tersebut, hati saya tersayat seperti tersayat pisau. Hati saya menangis. Hati saya tersakiti. Karena saudara saya di sana sudah pasti mereka kecewa dan sedih. Tersakiti karena ketika mereka mau membangun rumah ibadah untuk dijadikan tempat untuk memuji dan memuliakan Tuhan, tetapi ternyata ada orang-orang yang tidak senang dengan itu. Sangat disayangkan sekali. Saya berpikir bahwa saat ini sudah tidak ada lagi hal-hal yang semacam itu. Tetapi saudaraku yang terkasih, ternyata apa yang saya pikirkan selama ini tidak sesuai harapan saya. Bapak Ibu, saya mau katakan, marilah kita berdoa buat saudara kita di sana. Marilah kita berdoa buat pemerintahan di kota Cilegon, buat orang-orang yang ada di sana, tokoh-tokoh masyarakat di sana, tokoh-tokoh adat. Marilah kita berdoa buat mereka. Ketika Yesus ada di kayu salib, Dia mengatakan kepada orang-orang penjahat itu, ampunilah mereka, Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saya percaya kalau hari ini hati mereka sudah tertutup, mata mereka sudah tertutup, tetapi saya yakin bahwa ketika kita mau berdoa mendoakan mereka, pasti suatu saat Tuhan akan membuka hati mereka, meluluhkan hati mereka. Karena apa? Karena yang kita bangun di sana bukanlah tempat maksiat, bukan tempat dugem, bukan tempat untuk narkoba, mabuk-mabukan, tetapi tempat untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Jadi sangat disayangkan sekali kalau mendirikan rumah ibadah terlalu dipersulit Indonesia ini. Saya teringat dengan kampung halaman saya, di mana tempat kelahiran saya adalah 99% adalah orang Kristen. Dan di sana ada banyak masjid. Tetapi kita membiarkan mereka. Tanpa mereka mengurus izin pun kita bebaskan. Silakan Anda menyembah Tuhan Anda. Toh kita bersaudara. Kita adalah sesama anak bangsa. Kita adalah bangsa Indonesia, bangsa yang besar, yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Terdiri dari beberapa pulau, suku, bahasa. Dan saat ini kita hidup
dalam perbedaan itu. Tetapi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apakah perbedaan itu yang membuat kita semakin renggang? Saya katakan tidak. Bahkan dengan perbedaan itu kita bisa bersatu untuk membangun bangsa yang besar ini. Tetapi saya tidak habis pikir dengan orang-orang itu, teman-teman. Ketika mereka mempersulit izin pendirian bangunan gereja. Saya melihat di mal-mal ada musola. Saya tidak tahu apakah itu ada izinnya di perumahan. Di mana-mana. Saya tidak tahu apakah itu ada izinnya semua. Tetapi tidak ada larangan sama sekali. Saya merasa sedih, kecewa melihat keadaan saat ini. Tapi marilah kita berdoa sebagai orang Kristen yang penuh dengan kasih. Marilah kita mengasihi mereka, membawakan mereka ke dalam doa, dan biarlah mereka boleh dijamah oleh kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih telah menonton video ini, teman-teman. Kita berharap ke depannya Indonesia ini semakin damai, semakin jaya. Karena NKRI adalah harga mati. Tuhan Yesus memberkati.